warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa materi mata kuliah sejarah dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yada'u da'watan yang artinya seruan, panggilan, ajakan. Secara terminologi, sejarah dakwah merupakan suatu peristiwa pada masa lampau umat Islam dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta reaksi umat yang diseru, dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari suatu peristiwa, kita bisa belajar banyak hal. Sejarah di level mahasiswa bukan hanya sebatas hafalan, tetapi hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Islam bisa maju dengan adanya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, bagaikan nasi tanpa lauk pauk. Adapun fungsi mempelajari sejarah dakwah yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul serta kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, untuk mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang ketiga, untuk mengukur sejauh mana pengaruh dakwah Islam. Dan yang terakhir, untuk memprediksi apa peran Islam di masa yang akan datang. Dakwah sebelum Nabi Muhammad. Semua nabi memiliki kesamaan ajaran, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan cara tidak menyembah berhala, mengajak berbuat taat, serta melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Risalah-risalah yang disampaikan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu bersifat mahaliyah. Di masa lampau, kemenangan pada hakikatnya selalu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman, ya mereka akan dibinasakan. Para rasul selalu dibantu dengan mukjizatnya agar orang-orang menjadi beriman. Penerimaan dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW itu kadang naik dan turun. Dakwah tidak dapat diterima secara mutlak dan tidak pula selalu ditolak. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan akan abadi, dan cobaan terhadap para dai serta mad'u yang berada di jalan dakwah ini itu terjadi karena untuk menyeleksi mana orang yang baik dan mana orang yang jahat, mana orang yang layak untuk mendapatkan surga dan mana orang yang layak untuk ditempatkan di neraka. Secara umum, ada dua pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah kultural dan dakwah struktural. Dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan secara persuasif. Artinya, dakwah di sini dilakukan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, dakwah mau'izah hasanah adalah ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, dan pesan positif yang dapat dijadikan pedoman kehidupan agar mendapat keselamatan dunia wal akhirat. Dalam surat An-Nahl ayat 125 menjadi pedoman bagi kita untuk menerapkan dakwah yang moderat dan toleran. Di situ sudah jelas tidak ada ungkapan yang mengandung unsur kebencian ataupun permusuhan. Tetapi kenapa dalam berdakwah kita masih menemukan seseorang dai yang menggunakan unsur kebencian ataupun permusuhan, bahkan mengandung unsur provokasi? Ya wallahu alam ya, soal itu bisa jadi banyak hal, entah karena politik dan sebagainya. Dapat dirumuskan bahwa mau'izah hasanah terdiri dari beberapa model, yaitu pertama nasihat, yang kedua tafsir wa tamzir, yang ketiga wasiat, dan yang keempat kisah. Khulafaur Rasyidin merupakan masa kekuasaan Khalifahan Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Sistem pemerintahannya, khalifah dipilih dengan cara musyawarah. Setelah Rasulullah SAW wafat, amanah dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah SAW, karena sebelum meninggal beliau telah meninggalkan kadar-kadar yang tangguh dan siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka baik dari segi harta, jiwa maupun tenaga dalam menyebarkan Islam berupa bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam. Ada 4 khalifah yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, diantaranya Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dakwah pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan masa pemerintahan kerajaan pertama setelah Khulafaur Rasyidin, yang sistem pemerintahannya dilakukan secara monarki atau turun-temurun. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah dikarenakan pada masa itu moralitasnya anjlok. Dinasti Bani Umayyah berdakwah dengan cara melakukan perluasan wilayah, membangun peradaban, penguatan kajian Islam, dan pemurnian bahasa Arab. Dinasti Bani Umayyah juga memberikan hikmah kepada kita agar senantiasa menjaga amanah dengan baik. Dinasti Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang panjang. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahannya yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya.
Pada masa ini, masih banyak kemajuan yang telah dicapai, yaitu dalam bidang administrasi, agama, sosial, ilmu pengetahuan, dan pemerintah. Munduran dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dinasti Turki Umayyah merupakan sebuah dinasti yang berdiri pada abad ke-13 dan menempati wilayah Turki. Dinasti Turki Utsmaniyah mengalami masa kejayaan pada saat kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya menguasai kota Konstantinopel. Setelah berhasil menaklukkan kota tersebut, maka kota Konstantinopel berubah nama menjadi kota Istanbul. 4 faktor utama yang membuat dinasti Turki Utsmani maju adalah: yang pertama, pengelolaan dan sistem pemerintahan yang baik. Yang kedua, keadaan perekonomian dari dinasti Turki Utsmaniyah yang maju. Yang ketiga, dinasti Turki Utsmaniyah berhasil menguasai ilmu dan budaya sehingga lebih maju dari dinasti lainnya. Yang keempat, kekuatan militer yang kuat sehingga mudah untuk melakukan ekspansi. Salah satu ciri khas dakwah Wali Songo yaitu dakwahnya secara bertahap. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para Wali Songo. Mereka adalah pelopor yang menyebarkan dakwah pada abad ke-14 Masehi. Para Wali Songo ini adalah berjumlah 9 wali. Salah satu pelopor yang menyebarkan agama Islam adalah Maulana Ibrahim. Awal mula penyebaran agama Islam adalah di Pulau Jawa dengan cara merekrut para santri untuk belajar agama Islam, dengan cara mengumpulkan masyarakat yang masih beragama Hindu maupun Buddha pada waktu itu. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kudus dengan mengarak sapi yang telah dihias untuk ke halaman masjid dengan tujuan menyampaikan dakwahnya. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Ampel dengan cara mendatangi rumah para kaum bangsawan kerajaan Hindu, Buddha, kemudian memberikan pemahaman tentang agama Islam. Cara ini juga dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Semarang. Sebagian Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara menjadi seorang sultan di kerajaan seperti bawahnya Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Gresik, dan Sunan Muria. Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam yang lainnya. Dalam hal dakwah, kawasan ini menggunakan ciri khas yaitu damai, ramah, dan toleran. Kenapa? Karena Islam masuk di Asia Tenggara tidak melalui jalur peperangan. Islam di Asia Tenggara termasuk Islam yang akomodatif. Sebagian menyatakan bahwa para pedagang muslim memperkenalkan Islam untuk mendapatkan posisi yang kuat secara ekonomis dan politis. Contohnya kegiatan dakwah di negara Brunei Darussalam dengan munculnya Jamaah Tabligh dan Darul Arkam. Sebagai negara yang mengamalkan ajaran Islam, Brunei Darussalam gencar melakukan islaminasi dalam kehidupan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.